Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Rut. Pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Bacaan kita cukup panjang, kita membaca 1 sampai dengan ayat 22. Mari kita baca silih berganti. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka nangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit dari yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Janganlah bersamaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana kau pergi, mesti jugalah aku pergi.
Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukannya yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang kebetulan dari daerah Moab, dan sampailah mereka berjalan pada persembahan Mesir Majelaim. Amin. Berbahagia kepada setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan. Ayat 2 katakan demikian. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi setiap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Kadangkala kita salah dalam menyikapi sebuah persoalan. Kadangkala kita tidak mengerti bagaimana caranya kita menyikapi sebuah masalah. Apapun namanya, sulit untuk kita bisa melihat, memandang itu dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna. Tetapi sebaliknya, kita seringkali melihat itu dengan praduga, dengan anggapan, dengan apa saja yang terkesan adalah negatif. Dan banyak di antara kita yang tidak sabar. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita tidak sabar, akhirnya kita ini gerusa-gerusu, kata orang Jawa. Ya, karena ketidaksabaran, ya, sehingga kita bisa mencari alternatif penyelesaian. Walaupun apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk belajar, ya, melihat kisah keluarga Elimelek dan Naomi. Di dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu, dikisahkan di sana, pada suatu masa terjadi kelaparan di tanah Israel. Ketika terjadi suatu persoalan ini di tengah-tengah Israel, Bapak Ibu,
kedua orang ini, Elimelek dan Naomi, ya, dia memutuskan dengan meninggalkan Yerusalem. Nah, sebenarnya yang menjadi letak persoalannya di tengah-tengah keluarga ini. Meninggalkan Yerusalem untuk pindah ke negeri Moab, ya, kepada bangsa yang menyembah Baal, kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah titik persoalannya. Ini sebuah respon sikap yang salah. Ketika terjadi di tengah-tengah kehidupannya, kalau kita melihat tentang arti daripada Bethlehem, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani dikatakan Yerusalem itu adalah rumah roti. Ya, rumah roti. Kalau dalam konteks teologi Kristen, Bapak Ibu, Yerusalem itu punya arti tempat pilihan Tuhan, yang di dalamnya ada hadirat Tuhan, ya, ada perlindungan, ada kemuliaan. Kalau konteks sekarang bisa kita katakan dengan gereja. Ya. Yerusalem itu tempat perlindungan, tempat apa tadi dikatakan? Hadirat Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Tetapi ditinggalkan. Dia meninggalkan Yerusalem. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Artinya di sana ada penyertaan Tuhan. Yerusalem itu adalah tanah perjanjian Tuhan, yang artinya bahwa Tuhan menyertai di tempat itu. Seharusnya Elimelek dan Naomi, ya, percaya bahwa mereka hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan sendiri. Mereka tidak seharusnya buru-buru pergi. Ya. Karena jika mereka berpegang teguh kepada Tuhan, tentu seharusnya dia yakin, ya, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka merana. Walaupun pada saat itu kondisinya sedang dalam masa paceklik. Tetapi karena keputusannya salah, meresponnya salah, sehingga mereka meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu, mereka memilih pergi dan masuk ke negeri penyembahan berhala. Kedua anak mereka kemudian menikah dengan wanita setempat yang bernama Ruth dan Orpa. Lalu terjadilah bencana dalam keluarga mereka. Suaminya tidak lama kemudian meninggal, dan kedua anaknya kemudian meninggal. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bagaimana dalam keluarga yang seperti ini, di tempat, di daerah, di bangsa yang bukan dijanjikan sama mereka, sebuah kondisi yang sedang terjadi yang sangat-sangat terpuruk seperti itu. Tetapi menarik Bapak Ibu, dari kisah tadi di sini Bapak Ibu, dengan menantunya yang bernama Ruth. Ada Ruth di sini? Bersyukur. Kalau tidak ada di sini, disuruh pulang aja tuh. Ya. Nah, Ruth
Dan siapa? Orpa yang meninggalkan akan mertuanya. Tapi Rut dengan setia, dikatakan dalam firman Tuhan, mengikuti Naomi. Saudara bisa bayangkan bagaimana saudara ketika berkeluarga, bersuami, dan suamimu meninggal, rasanya tidak mudah untuk menentukan sebuah pilihan. Apakah tetap mengikuti mertua atau engkau meninggalkan mertuamu? Tapi yang menariknya Bapak di sini adalah dengan apa yang dilakukan Rut. Ya. Naomi dengan Rut cara memandangnya berbeda. Nanti kita bisa melihat. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16-17 di sana? Coba kita lihat 16-17. Apa yang dikatakan Rut di sana? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Luar biasa sikap daripada Rut dibandingkan dengan Orpa. Dia mau masih mengikuti akan mertuanya. Apapun yang nanti terjadi, ya, dia punya sesuatu yang berbeda seperti apa yang dialami oleh Naomi. Sepertinya Naomi takut bagaimana nanti kalau Rut ikut dengan dia, bagaimana kira-kira masa depan daripada Rut ini. Beda seperti apa yang dilakukan oleh Naomi tadi dengan Elimelek. Ketika ada sebuah kesukaran yang terjadi, Bapak Ibu, keluarga ini dengan gampang, dengan mudah meninggalkan Yerusalem. Tetapi Rut dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Dia masih mau tetap tidak beranjak. Dia akan ikut dengan mertuanya kemanapun mertuanya pergi. Tidak mudah untuk meninggalkan. Ada sesuatu sikap yang cara memandangnya berbeda. Apa yang dilakukan oleh Naomi, apa yang dilakukan oleh Rut. Bagaimana kira-kira dengan kita? Engkau yang masih muda, ketika ada suatu prahari di tengah-tengah kehidupan, apakah ada sebuah kemantapan, sebuah keyakinan yang kuat percayamu kepada Tuhan? Atau kau mulai meninggalkan dan kau berkata tidak ada masa depan? Tetapi Rut sekali lagi punya sebuah keyakinan yang luar biasa. Artinya apa? Rut siap meninggalkan kenyamanannya. Rut siap rela menderita semata-mata karena kesetiaannya kepada mertuanya dan juga kepada Allah yang sekarang dia sembah. Dunia ini seringkali menawarkan sesuatu yang bagi setiap kita, mengiming-imingi kita.
Bapak Ibu, mari kita belajar. Jangan sampai ketika kita memandang, ketika kita merespon, bersikap, jangan sampai kita kemudian salah. Saya teringat dengan pelayanan di tempat ini, Bapak. Pengalaman saya di tempat ini 20 tahun kira-kira yang lalu dalam perjalanan di tempat ini. Selalu dikatakan tempat ini tidak punya masa depan. Ya. Apa yang kamu cari di tempat ini? Masalah selalu banyak di sini waktu itu, Bapak. Ya. Bahkan keuangan gereja itu sangat kecil. Saya ingat pada waktu itu, Bapak. Gaji itu paling di sini paling ada sisa dari persembahan jemaat. Paling banter itu 200.000 waktu itu. Itu saudara paling gede. Ya. Yang penting bisa bayar telepon, bayar listrik, sisanya untuk Pak Pendeta waktu itu. Sedikit Pak Pendeta ada gaji dari tim PI waktu itu, ditambah dengan sisa daripada seperti itu. Jika menyatakan di tempat ini tidak ada masa depan, nanti anak-anakmu kemana? Bagaimana seperti itu? Kenapa kamu gak pindah saja dari tempat ini ke tempat yang lain, di tempat yang lebih menjanjikan seperti itu? Ada sesuatu yang saya ingat, yang saya katakan. Saya berkata, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang sulit pada waktu itu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya datang ke tempat ini bukan kemauan saya, tetapi sinode yang mengutus saya. Bahkan jujur Bapak Ibu, ketika saya datang ke tempat ini diutus ke ini, saya bertengkar dengan sinode. Tetapi Tuhan bawa ke tempat ini. Apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah pelayanan ini, Tuhan, saya berkata, karena Engkau yang mengutus saya tidak mau beranjak kalau Tuhan tidak usir saya. Kalau Tuhan tidak perintahkan saya untuk pergi, saya tidak akan pergi. Apa yang saya takutkan, Bapak Ibu? Yang saya takutkan, apa yang menjadi keputusan saya itu salah. Itu sebenarnya yang paling mendasar. Karena saya disuruh Tuhan, saya diutus Tuhan untuk datang ke tempat ini. Dan itu bukan kemauan saya. Tetapi kalau Tuhan memang perintahkan saya untuk pergi dari tempat ini, saya akan pergi. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang ada pada waktu itu, Bapak Ibu, siapa yang gak mau pergi? Anak-anak kami masih kecil, Fredik masih kecil waktu itu, Iva masih digendong. Setiap ada persoalan di sini, sampai anak-anak saya ini mengatakan, kenapa kok seperti itu? Anak saya Iva selalu berkata, ayah, kita pergi dari tempat ini. Secara psikologi itu satu beban begitu. Makanya Bapak Ibu, saya ingat dengan satu pujian yang selalu memberikan kekuatan kepada saya. Saya mengerti tentang makna daripada pujian. Ya. Saya mau iring Yesus. Lagu itu kurang baik dinyanyikan bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu masih menyanyikan lagu, saya pikir salut begitu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Bapak Ibu, siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau seperti Ruth?
di situasi yang sangat-sangat sulit. Pilihannya hanya tetap bersama dengan mertuanya, atau dia harus meninggalkan mertuanya. Seringkali perhara kecil di tengah-tengah keluarga kita. Kadangkala kita gampang untuk berucap. Pertengkaran-pertengkaran yang sering kecil terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kadangkala kita tidak sadari kita seperti orang gila berbicara terhadap sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kebersamaan kita. Kadang kita berbicara seperti orang gila. Bapak dikasih Tuhan, Rut mengajarkan cara pandangnya, cara meresponinya berbeda daripada Elimelek dan Naomi seperti itu. Saya percaya Rut tahu bahwa akan sulit baginya untuk mencari nafkah dan kembali membangun keluarga jika berada di tanah di mana sukunya bangsanya tidak dihargai. Karena Rut dari Moab, dan dia akan datang ke Yerusalem. Pasti dia tahu Moab sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu, tetapi Rut mengutamakan kesetiaannya, kasihnya baik kepada mertuanya maupun kepada Allah, dan memilih untuk hidup taat meskipun penderitaannya membayanginya di masa depan. Ini yang saya katakan sebuah kontradiksi, ya, yang nyata dengan cara pandang Naomi. Ketika mereka tiba di Bethlehem, Bapak Ibu, Naomi menunjukkan sikap yang negatif. Perhatikan ayat 20-21. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara." Mara itu pahit, peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak baik. Ya. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Apa yang dilakukan oleh Naomi? Naomi hanya melihat di satu sisi, yaitu kehilangan suaminya, kehilangan kedua anaknya, dan akibat kesalahannya yang lama meninggalkan Israel, maka Tuhan mendatangkan malapetaka atasnya. Yang tidak dia sadari, Naomi sama sekali tidak pulang dengan tangan yang kosong. Ada Rut, menantunya yang setia itu. Tetapi dia berkata, "Dulu aku pergi dengan suami, dengan anak-anakku, tetapi sekarang aku pulang ke Yerusalem dengan tidak membawa apa-apa." Kira-kira begitu. Sepertinya dia menaifkan daripada menantunya yang sangat-sangat baik itu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Saya tidak tahu bagaimana persoalan Bapak Ibu di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah pekerjaanmu. Tetapi saya mau berkata, Bapak, ketika ada masalah, ketika ada beban yang terasa berat menimpa kita, jangan pernah engkau melarikan diri. Ya. Jangan engkau sekali-sekali meninggalkan Yerusalem.
Saya sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita. Satu pesan yang hari ini sungguh-sungguh sangat kuat kepada setiap kita. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Ya. Jangan melarikan diri. Tapi belajar bersabar. Taruh sebuah kepercayaan penuh kepada Allah. Mari kita berperkara kepada Tuhan. Kita berani bernegosiasi dengan Tuhan. Ya. Belajar seperti Raja Hizkia. Ketika dia divonis oleh Nabi Elia bahwa dengan sakitnya dia akan mati, tidak sembuh. Ketika mendengar apa yang dikatakan Nabi, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menangis dan menangis di hadapan Tuhan. Dia ingin berbicara kepada Tuhan, dia ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Dia mengingatkan apa yang dia lakukan olehnya kepada Tuhan. Dia ungkapkan, dia katakan. Ya, mungkin kalau dalam bahasa sederhana dia berkata, Tuhan, lihat apa yang aku kerjakan, apa yang aku perbuat selama ini untuk-Mu. Pada zaman raja ini, bagaimana bait Allah dibangun, dia kira-kira berdonasi, dia banyak andil di situ. Kebutuhan imam sangat diperhatikan oleh raja ini. Bahkan penyembahan berhala pada masa dia diluluhlantahkan. Dan itu yang dikatakan, Tuhan lihat apa yang aku berbuat selama aku hidup. Masa gara-gara sakit aku mati, Tuhan? Berikan aku kesembuhan, berikan aku panjang umur. Bapak Ibu, berani kita bernegosiasi dengan Tuhan seperti itu. Tak kala ada sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupan, kekisruhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kira-kira kita mau katakan sama Tuhan tentang hidupmu? Tentang apa yang kau perbuat untuk Tuhan dan untuk sesama. Hadirin anak-anak kita yang belum bekerja. Kadang-kadang kita takut. Kita kerja di sana harus uang sekian juta. Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar menuruti apa yang menjadi kemauan, apa yang kira-kira kita anggap baik seperti itu. Akhirnya apa? Banyak kasus kemudian kita ditipu. Kita tidak bekerja, uang kita raib, habis seperti itu. Mari kita mau belajar berperkara dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan lari. Cari Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan gereja, cari. Datang. Minta sama Tuhan. Kalau kita menurut kita adalah orang baik. Kalau kita orang yang care seperti itu, mari kita berperkara dengan Tuhan. Jangan mudah. Masa Tuhan aku mau masuk kerja saja di PT situ, aku harus bayar. Lihat apa yang aku kerjakan kira-kira seperti itu. Minta. Kenapa saya katakan tadi? Yerusalem saya katakan tadi awal. Tempat di mana hadirat Allah itu ada. Tempat di mana perlindungan Tuhan itu ada. Penjaminan Tuhan ada di tempat itu. Inilah
yang kita perlu belajar. Cara pandang, cara merespon apa yang dilakukan Naomi dengan Rut berbeda. Dia tidak lari, ya, tetapi dia datang. Ya. Dia percaya sepenuhnya, pasti Tuhan akan menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah tadi kita melihat dua wanita tadi dengan sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi sebuah permasalahan. Kesetiaan dan ketaatan Rut tidak hanya menyelamatkan, namun juga menyelamatkan akan Naomi. Tidak hanya untuk kebaikan dirinya, tetapi juga untuk kebaikan daripada orang lain. Ketika engkau menyikapi dengan benar, ketika respon yang benar, itu tidak hanya berguna kita yang dapatkan, tetapi orang lain juga yang mendapatkan juga. Tapi sebaliknya, kalau responmu tidak baik, sikapmu tidak baik, engkau menyikapi dengan tidak benar, tidak hanya engkau yang malang, tetapi ada orang-orang di sekelilingmu juga yang mengalami sebuah kemalangan karena sikap kita. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa tidak hanya hidup kita dari roti saja. Roti secara luas mencakup sebuah kebutuhan utama kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Makan, pakaian, dan sebagainya. Tetapi juga hidup kita dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika beban masalah terasa berat menimpa kita, mari garis bawahi, jangan melarikan diri, tapi bersabarlah, bertekunlah, taruhlah kepercayaanmu kepada Allah. Pasti sesuatu yang baik akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun saat ini penderitaan kita, tengah yang kita alami, percaya bahwa saudara tetap terpelihara ya dengan kekuatan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti yang kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu mari kita percaya seluruh hidup kita pada Tuhan yang akan selalu setia, yang memelihara kita, bahkan dari hal yang paling berat sekalipun. Ke depan, mungkin kita akan diperhadapkan dengan banyak kesulitan, kesukaran di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan mengajari kepada kita untuk kita bisa belajar bagaimana merespon, menyikapi, memandang setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai kemudian akhirnya kita melarikan diri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk